Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, para peserta didik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa terus menyelenggarakan uh, peningkatan kemampuan kita, ya, khususnya dalam berpikir. Tanpa adanya nikmat kesehatan dan kesempatan, maka sulit kemudian kita berpikir secara jernih untuk mendapatkan tujuan yang ingin kita capai, ya. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, yang dimana telah menunjukkan kepada kita bahwa ada cara berpikir yang ideal dalam menemukan solusi, ya, dalam menemukan solusi sebagai tujuan. Nah, untuk awalnya kita berpikir memang bahwa kita memilih fakultas hukum salah satunya juga untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahan dengan menggunakan pendekatan hukum. Ya, jadi hukum, dalam ilmu hukum juga dikenal dengan penalaran hukum, sehingga bagaimana kemudian kita membentuk sebuah solusi dari cara berpikir orang-orang hukum. Solusi ini kemudian bisa dinyatakan merupakan sebuah kebenaran karena dikonstruksi sesuai dengan prosedur-prosedur berpikir yang benar menurut hukum, ya. Jadi ada karakteristik yang unik, kekhususan dalam berpikir orang-orang hukum, sehingga inilah yang kita kenal dengan materi-materi penalaran hukum seperti ini. Oke, baik. Kita masuk dalam intinya bahwa sebenarnya penalaran hukum juga dipelajari dalam logika hukum, ya, logika hukum. Ya, kalau kita kemudian belajar tentang logika, ya, ini dari terminologi, ya, Latin, yaitu logos, ya, yang berarti perkataan atau sabda. Ya, jadi ada ahli yang mengatakan bahwa membatasi logika sebagai ilmu yang menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dalam memperoleh sebuah kebenaran. Ya, jadi dia memberikan batasan terhadap logika tersebut, ya. Dia hanya menganggap bahwa logika itu, ya, kepada jalan yang lurus dalam memperoleh sebuah kebenaran. Nah, kemudian kebenaran yang ini dikaji secara objektif, ya, yang mana dikatakan sebuah kebenaran karena kalau secara subjektif tentu tidak semua orang mengatakan semua tindakannya ini benar dan semua tindakan yang dia lakukan ini salah, misalnya, ya, kalau secara subjektif. Jadi ada orang yang mengatakan meskipun ia kemudian berupaya untuk mendapatkan sesuatu bagaimanapun jalannya, yang penting ia kemudian bisa menghidupi keluarganya, misalnya seperti itu, atas kepentingan pribadi atau kelompok gitu, ya, dia katakan itu sebuah kebenaran. Ini secara subjektif gitu. Nah, tapi pakar hukum ini mengatakan bahwa kebenaran itu secara objektif, ya, yang mana kebenaran itu bisa diterima oleh semua orang. Karena kalau dia secara subjektif, banyak kemudian orang yang sulit menerima, ya, sulit menerima karena
Ia punya pengalaman, ia punya pengetahuan. Kemudian ia mampu membedakan yang mana sebenarnya kebenaran, yang mana sebenarnya sebuah kesalahan. Gitu. Jadi logika adalah ilmu yang mempelajari metode-metode, ya, hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran dengan penalaran yang betul dengan penalaran yang salah. Gitu. Ya, jadi dalam ilmu logika tersebut, ya, kita kemudian mempelajari metode-metode atau hukum-hukum, ya, yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan salah. Ya, kalau kita melihat bahwa salah satu ahli yang menyatakan definisinya adalah metode dan hukum-hukum, bolehlah kita kemudian melihat hukum formil yang berjalan di pengadilan misalnya, ya. Ini dipandang sebuah metode untuk menemukan sebuah keadilan. Ini dipandang sebuah metode untuk mendapatkan keadilan. Nah, dikatakan bahwa hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Maka dalam hukum formil ada pula hukumnya. Ya, metode atau hukum. Jadi ada aturannya. Bagaimana ia kemudian misalnya memberikan kesaksian, siapa yang bisa memberikan saksi, ada hukumnya. Ya. Alat-alat bukti itu apa saja? Ya, ada hukumnya semua. Ya. Dari tataran pendaftaran udah ada. Ya, udah ada hukumnya. Bagaimana dalam penyelenggaraan mediasi misalnya, sudah ada hukumnya. Ya, yang mana ini mediator, yang mana ini kemudian kurator, ya, itu ada hukumnya masing-masing. Berbeda polanya mediator dan kurator. Ini perlu didefinisikan baik-baik agar apa yang kita kemudian sampaikan, ya, sama dengan persepsi apa yang orang yang menerima penyampaian tersebut. Jadi definisinya harus pas, harus jelas. Ya. Jadi dalam berlogika itu ya perlu kita tentukan dulu definisi yang mana yang kita gunakan. Ya. Kalau definisi yang kemudian tidak berdasar lahirnya sebuah definisi yang kita kemukakan, ya. Kalau kemudian definisi itu tidak berdasar lahirnya sebuah definisi yang kita kemukakan, maka tentu ini bisa menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam berpikir, dalam perjalanan kita melakukan conversation atau komunikasi atau berbicara tentang hukum. Ya, ini jelas definisinya sudah ditentukan oleh para ahli. Ya, nggak boleh kita buat kemudian definisi sendiri. Kenapa? Karena dalam berlogika, ya tentu menggunakan ilmu pengetahuan yang kemudian orang percaya bahwa ilmu pengetahuan itu memang sudah dipertanggungjawabkan, memang sudah diuji kesahihannya. Ya gunakan metode yang jelas, sudah sempat direncanakan sebelumnya untuk dibangun sebuah definisi tersebut.
Kalau kita kemudian tidak paham definisinya, lalu kita memaksakan mendefinisikan, maka tentu itu berdasar dari pengalaman. Itu tidak berasal dari sebuah ilmu pengetahuan, sehingga sulit diterima oleh semua orang. Karena pengalaman orang berbeda dengan pengalaman kita. Namun kalau definisi yang sudah ditentukan menggunakan metode yang jelas, dipertanggungjawabkan, dinyatakan rasional, ada legitimasi bahwa ia memang definisi yang jelas, maka tentu itu bisa diterima semua orang. Karena rujukannya ilmu pengetahuan. Ia menggunakan metode-metode tertentu atau hukum-hukum tertentu untuk dapat dikatakan ilmu pengetahuan. Begitupun dengan ilmu, begitupun dengan pengalaman. Masing-masing berbeda. Ya. Jadi kalau ilmu nggak perlu ya kemudian pertanggungjawabkan. Ia cukup merencanakan saja. Ia menggunakan metode yang jelas. Ya. Tapi ia kemudian nggak perlu mempertanggungjawabkan. Itu ia juga memiliki rasionalitas, logis dalam penalaran kita. Itu ilmu. Kalau pengalaman Anda nggak perlu merencanakan, Anda nggak perlu pertanggungjawabkan, apalagi rasionalnya. Ya, itu Anda sendiri. Bagaimana pengalaman Anda dipaparkan saja. Bisa benar, bisa enggak. Ya. Kalau benar ya kebetulan. Kalau salah, ya udah ini bisa menyesatkan gitu. Jadi dengan demikian, maka logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata atau dinyatakan dalam bahasa. Makanya ketika kita belajar kemarin tentang bahasa hukum, ya, ada kata-kata di dalamnya. Ya. Merangkai sebuah kalimat itu harus memiliki makna. Kalimat hukum itu memiliki makna hukum. Jelas memiliki konsekuensi. Ya. Kalimat kan berasal dari serangkaian kata yang memiliki makna. Nah, bahasa hukum diperlukan untuk bagaimana kemudian ini dinyatakan. Dia menggunakan bahasa sebagai salah satu unsur dalam komunikasi. Ya. Baik. Jadi merujuk pada peristilahan, maka logika ini sebenarnya mengajak kita untuk berpikir yang benar. Menghindari kesesatan dalam berpikir, di mana nantinya dapat menentukan mana penalaran yang betul, mana penalaran yang salah. Jadi dengan mempelajari logika ini atau penalaran ini, diharapkan kita kemudian bisa berpikir secara bijaksana. Di dalam benak kita itu sudah kelihatan apa yang kita sampaikan sebenarnya itu apakah sesuatu hal yang benar atau yang salah. Ini udah direncanakan sebenarnya dalam ketika kita mau menyampaikan. Ya, apakah kemudian apa yang kita ingin sampaikan nanti itu sebuah hal yang betul atau hal yang salah? Jadi sebenarnya kita diajak untuk berpikir yang benar menurut peristilahan tadi. Agar
hasil dari penalaran kita itu adalah semua betul. Kalau enggak, ya bijaksana aja. Diam, cari, tahu kembali. Tabayun, dan sebagainya. Hari ini dalam pemanfaatan teknologi informasi, wah banyak sekali hoax. Luar biasa gitu. Kita diperhadapkan dengan hoax atau berita yang tidak benar. Bagaimana mungkin misalnya kita mendapatkan sesuatu tanpa usaha? Setidaknya ada usaha di masa lampau. Baru kita mendapatkan sesuatu. Kita kemudian menerima informasi, mendapatkan undian sekian ratus juta misalnya, atau jutaan gitu. Lalu kita share kepada orang, apakah ini enggak menyesatkan? Kapan Anda berupaya? Kapan Anda berusaha? Ya kalau memang itu tidak benar, cara berpikir Anda sudah mulai menemukan jawaban bahwa ini adalah rasional, ini tidak rasional, maka tentu mempengaruhi pada tindakan Anda. Ya itu saya katakan tadi, bagaimana mungkin Anda tanpa berusaha, tanpa melakukan kebaikan, tanpa melakukan sesuatu hal yang benar, Anda mendapatkan hari ini undian tersebut. Misalnya dari Telkom, salah satu provider telepon seluler, ya kartu chip telepon seluler. Anda nggak pakai produk dari corporate tersebut, tapi kok tiba-tiba ada tawaran, ya hubungi ini dan sebagainya. Malah Anda sebarluaskan membantunya. Waduh, itu ya. Ini sebenarnya diuji buat kita. Bagaimana Anda menggunakan logika tersebut atau penalaran. Jadi ini logika berkaitan dengan aktivitas berpikir. Tapi psikologi juga berkaitan dengan aktivitas berpikir. Ya, kalau kemudian kita harus hati-hati di sini. Dalam tataran ini perlu kita hati-hati bahwa ada ya aktivitas berpikir dan di sini terdapat persimpangan, ya. Psikologi itu kemudian mempelajari pikiran dan bekerjanya tanpa menyinggung sama sekali tentang urusan benar dan salah. Psikologi ini mempelajari pikiran dan kerjanya tanpa menyinggung sama sekali urusan benar salah. Anda kemudian ditanya, ya, apa tindakan-tindakan yang Anda lakukan seperti ini, Anda lakukan seperti ini. Kemudian dia melihat bahwa orang ini memiliki karakter seperti ini. Dalam psikologi seperti itu. Misalnya Anda dalam menghadapi anak-anak, apa yang Anda lakukan gitu? Ya tentu kalau Anda kemudian suka memegang ada orang yang kemudian sering memegang bagian-bagian yang seharusnya nggak dipegang di bagian anak-anak tersebut. Ya itu kelihatan ya bahwa sebuah tindakan yang salah, tapi tidak perlu dinilai itu salah. Tidak ada sama sekali urusan benar salahnya. Psikologi hanya kemudian menentukan karakter seseorang. Bahwa ia ada punya kelainan. Misalnya seperti itu. Ketika orang itu ya, suka memegang bagian-bagian yang tidak boleh dipegang untuk anak-anak sekolahan, anak-anak kecil misalnya. Ya. Atau ada orang yang karakternya diam gitu. Diam tapi tiba-tiba
punya sesuatu, diam punya sesuatu, terus kalau bicara belak-belakan gitu, ya langsung pada intinya, langsung nggak ada basa-basi gitu. Ya memperlihatkan karakternya. Banyak orang yang katakan bahwa wah kok dia karakternya seperti itu, diam, tiba-tiba kalau bicara kayaknya menusuk gitu, langsung pada intinya dan nggak basa-basi gitu. Orang psikologi langsung menilainya bahwa ya misalnya dia karakternya introvert. Ya, seperti itu. Dia tidak menilai seperti orang lain bahwa tindakan itu salah, berbahaya mungkin ya, diam-diam gitu. Ya. Tiba-tiba diajak ngomong, kalau salah langsung aja bilang itu salah, itu tidak sesuai, Anda tidak ini, Anda nggak paham gitu. Anda mesti belajar dulu lah gitu. Ya. Itu karakter daripada orang-orang introvert. Ya. Kemudian kalau logika, ia tidak mempelajari cara berpikir dari semua ragamnya, tapi pemikiran dalam bentuk yang paling sehat dan praktis. Ya. Jadi kalau logika, ia menyinggung apakah ini kemudian benar atau salah. Ya. Tindakan ini benar atau salah. Ya. Jadi kalau di dalam hukum tentu ada jurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum. Ini merupakan putusan brilian dari seorang hakim yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim lain dalam memutus perkara yang mirip-mirip. Ya. Nah, jurisprudensi ini kemudian lahir dari penalaran hukum hakim. Apakah kemudian ini masuk ke dalam kategori rasional atau tidak rasional? Ya. Ia kemudian bisa melihat apakah kemudian sebuah pasal ini masih dapat digunakan pada konteks atau zaman saat ini. Atau perlu jurisprudensi, perlu tambahan. Apakah masih sesuai dengan zaman ini? Apakah mesti ada pembaruan? Di mana ada perkembangan zaman? Maka lahirlah sebuah jurisprudensi, memperlihatkan kita bentuk rasionalitas daripada sebuah hukum dan bentuk tidak rasionalnya ketika sebuah hukum itu ditegakkan. Ya. Jadi dia nanti sampai ke sana gitu. Karena sebenarnya banyak yang kemudian yang mempengaruhi keyakinan ya kita. Pola cara berpikir kelompok kita, kecenderungan pribadi kita, pergaulan dan sugesti ini sangat mempengaruhi dengan bagaimana kemudian kita membuat sebuah kesimpulan. Sangat mempengaruhi. Teman-teman Anda bisa dalam kelas bisa mengatakan, wah Bapak kok hanya ngajar dengan video pengantar, atau Bapak kok nggak pernah ngajar di depan kita, atau tidak melakukan telekonferensi gitu. Sepertinya itu sebuah tutor yang kurang bagus gitu. Ini kemudian kita sampaikan dalam sebuah kelompok dan kelompok lain menyetujui, sehingga lahirlah kesimpulan tenaga pendidik tersebut
kurang rajin gitu. Itu lahir kesimpulan seperti itu. Atau tidak rajin gitu. Ya. Apakah ini sebuah bentuk pemikiran, hasil pemikiran yang salah atau benar? Ya perlu dilengkapi dengan proposisi-proposisi lainnya. Jadi ada pola berpikir kelompok, kecenderungan pribadi, pergaulan, sugesti dan sebagainya, sehingga yang terungkap adalah emosi, caci maki, kata pujian atau pernyataan kekaguman. Ya seperti apa contohnya? Ya silahkan. Mungkin Anda bisa melihat bagaimana kemudian pembentukan sebuah kesimpulan dalam keseharian Anda. Melihat situasi seperti ini di tengah pandemi, banyak nggak yang bisa melakukan hal-hal seperti ini? Nggak banyak yang mau mencoba. Banyak yang mau mencoba juga dan tidak banyak yang mempunyai fasilitas. Banyak yang mempunyai fasilitas tapi tidak banyak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan seperti ini. Banyak hal dalam menyelenggarakan sistem seperti ini, misalnya saya hadir dalam sistem pembelajaran daring seperti ini, para peserta didik yang saya sangat hormati. Banyak hal. Ini adalah serangkaian sistem yang berisi dari sub-subsistem. Sehingga saya bisa hadir di hadapan Anda secara berkesinambungan. Harus memiliki tempat yang kedap suara dan sebagainya, tidak terganggu dan sebagainya, sehingga saya konsentrasi dalam melakukan pengajaran. Itu sedikit daripada ribuan subsistem yang ada dalam sebuah sistem, sehingga terselenggaranya hal-hal seperti ini. Ya. Jadi inilah yang kemudian dikatakan bahwa penalaran tersebut kemudian membatasi pemikiran kita kepada jalan yang benar. Bukan membatasi pemikiran kita, maksudnya terbatas bahwa ada metode yang khusus yang kita gunakan, ya tidak bebas menggunakan metodenya. Ketika kita ingin mencapai sebuah pemikiran yang benar, nggak boleh bebas, terbatas dia. Kalau Anda tidak menggunakan metode-metode tersebut, kemungkinan yang terjadi adalah kesesatan dalam berpikir. Atau memang Anda mungkin sengaja gitu. Ya itu ada dua istilahnya, ya. Ada orang yang memang sengaja melakukan hal tersebut, ada juga yang memang tidak sengaja melakukan hal tersebut. Ya. Dimana istilahnya adalah yang pertama adalah paralogis, ya. Yang kedua adalah sofisme. Silahkan cari apa itu paralogis, apa itu sofisme. Iya. Nah, ada juga yang kemudian berpikir dan mengungkapkan argumentasinya seakan-akan itu kelihatannya benar, tapi sebenarnya memutarbalikkan kenyataan untuk mendapatkan sebuah tujuan yang kemudian memberikan keuntungan golongan atau pribadi, ya, yang memutarbalikkan kenyataan gitu. Itu yang saya katakan tadi. Itu apakah dia masuk dalam sofisme atau paralogis? Silahkan nanti Anda kemudian kembangkan sebagai bentuk pembelajaran aktivitas. Orang seperti ini istilahnya apa sih? Seperti ini istilahnya apa? Gitu. Misalnya orang yang suka memutarbalikkannya, dia sengaja memutarbalikkan fakta, kemudian ia ingin mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Ya. Banyak hal-hal ini sering kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Nah, orang-orang ini termasuk golongan orang apa gitu istilahnya dalam penalaran hukum.
Jadi logika ini menyelidiki, menyaring dan menilai pemikiran dengan cara serius dan terpelajar. Serius dan terpelajar serta bertujuan mendapatkan kebenaran. Terlepas dari segala kepentingan dan keinginan perorangan. Oke? Inilah sedikit video pengantar untuk logika hukum. Anda bisa melakukan pembelajaran aktif, ya, menelusuri hal-hal yang Anda kurang pahami. Nanti petunjuknya tersedia di Spada kita. Sampai bertemu di video pengantar berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.